dari kelas 2 TK 3 asal sekolah Sendiri Pasir. Setiap nama yang tertera ini Setiap nama menjadi dakwah, setiap nama harus utama, setiap nama dari putra, setiap nama yang berbeda. Kita di sini akan mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu alat penyaringan air sederhana ini. Di sini kita masuk ke poin pertama, yaitu dasar teori. Yang pertama yaitu pengertian campuran. Campuran adalah sebuah zat yang dibuat dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang terjadi. Berikutnya yaitu jenis-jenis campuran. Yang pertama, campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua atau lebih zat yang bisa menyatu secara merata. Contohnya yaitu larutan, kuningan, perunggu, emas putih, minum bersoda, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran dua zat atau lebih yang memiliki sifat berbeda dan tidak bisa menyatu dengan sempurna. Contohnya adonan roti dan kue, campuran minyak dan air, campuran pasir dan air. Berikutnya yaitu teknik pemisahan campuran, yaitu ada sublimasi, destilasi, absorbsi, kristalisasi, ekstraksi, kromatografi. masih dengan poin yang sama, yaitu penyaringan air. Penyaringan air adalah alat untuk menyaring air seperti air sungai yang tidak tercemar bahan-bahan kimia, lalu kita saring sampai air itu jernih dan bisa untuk diminum. Alat dan bahan beserta fungsinya. Aqua botol 2, tisu, guna menyaring partikel halus di air. Kerikil, sebagai bahan penyaring dan membantu serasi oksigen. Serabut kelapa, sebagai media filtrasi untuk mengelola air limbah domestik yang mengandung minyak atau lemak. Arang, sebagai penyerap partikel yang halus penyebab bau dan warna yang terdapat pada air. Ijuk, ijuk menyaring partikel yang halus dari lapisan sebelumnya dan meratakan air yang mengalir. Spons, berfungsi untuk menyerap endapan-endapan air yang membuat warna air menjadi keruh. Bak penumpang untuk menumpang air. Selanjutnya yaitu poin kedua, alat dan bahan. Yang pertama yaitu alat, aqua botol 2, bak penampung. Yang kedua yaitu bahan, air kotor, tisu, kerikil, serabut kelapa, arang, ijuk, spons. Ya. Yang poin ketiga yaitu cara kerja. Cara kerja pada alat penyaringan air sederhana yaitu air keruh dimasukkan ke dalam air penyaringan air, diamkan terlebih dahulu selama 30 sampai 40 menit. Jika masih belum bersih, lakukan penyaringan sampai berkali-kali. Air dialirkan ke dalam alat penyaringan. Air yang keluar dari alat penyaringan sudah bersih dari kotoran sehingga bisa digunakan. 3. Yang selanjutnya yaitu poin keempat, kesimpulan. 1. Penyaring air sederhana adalah alat yang digunakan untuk menyaring partikel dan kontaminanda air. 2. Penyaring fisik melibatkan penggunaan media penyaringan seperti pasir, batu, atau sorban aktif untuk menghilangkan partikel kasar dan sedimen dari air. 3. Cara kerjanya adalah dengan masukkan air ke dalam penyaring dan partikel yang lebih besar daripada pori-pori penyaring akan ditahan. 4. Penyaring air sederhana dapat digunakan untuk menghilangkan debu, kotoran, dan zat kimia berbahaya dari air. 5. Penyaringan air sederhana dapat digunakan untuk menyaring partikel dan air dengan terisi hingga dan 8 yang berarti dia dapat menghilangkan sebagai besar menit dengan ukuran partikel hingga 8 mikrometer. 6. Penyaringan air sederhana juga dapat membantu mengurangi bau dan tidak enak dalam air serta menghilangkan partikel yang tidak terlihat secara kasat mata. 7. Untuk memperpanjang umur penyaring air sederhana dan meningkatkan durasi penting untuk membersihkan atau mengganti penyaring secara bergantungan pada penggunanya. 8. Dalam beberapa kasus, penyaringan air sederhana juga dapat digunakan sebagai alat pendidikan untuk mempelajari proses penggunaan dan pemurnian air secara langsung. Mungkin ini saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.